Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trik OPS. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan memberikan tutorial cara untuk instalasi patch ya di OPMP versi 2020B. Nah, jadi di sini tanggal 30 ya saat ini, dan saya membuat video ini tepat jam 12 ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan, kita harus pahami dulu ya apa saja pembaruan-pembaruan yang ada di PMP yang versi 2020 versi B ya. Ini sampai nulisnya salah ini 2002 versi B. Mungkin karena terburu-buru. Karena saat ini sudah terakhir untuk sudah terakhir untuk melakukan sinkronisasi. Nah, jadi di sini harus kita pahami dulu ya, menindaklanjuti laporan adanya bugs, kesulitan perhitungan rapor mutu. Nah, ini berarti bisa kita katakan bahwa ini untuk memperlancar kita sebagai hitung rapor mutu ya. Pada sekolah, pada aplikasi EDS COVID versi 2020A. Nah, ini yang sedang banyak sekali permasalahan yang kita alami ya, yang dapat mengganggu kelancaran sekolah dalam melakukan perhitungan raport mutu serta kebutuhan penyesuaian untuk perhitungan raport mutu SPK dan SLB. Maka saat ini dirilis aplikasi EDS 2020 versi B. Nah, di sini ya. Jadi yang kemarin itu yang A dan sekarang yang B. Nah, jadi perbaikannya yaitu perbaikan bug hitung raport mutu untuk satuan pendidikan SD, SMP, SMA ya. Ini rapor mutu, berarti yang diperbarui itu hitung rapor mutu ya. Kemudian ketentuan responden untuk SPK. Nah, ini untuk SLB ya. Jadi kebanyakan di sini untuk SLB, hitung raport, kemudian perbaikan upload untuk SLB. Dan yang terakhir itu penyempurnaan sinkronisasi. Nah, jadi di sini kita harus pahami juga ya aturan-aturannya dulu. Setelah itu kita akan lakukan update-nya. Yang pertama, pembaruan aplikasi EDS 2020 versi B dirilis dalam bentuk installer dan patch. Nah, ini installer dan patch ya, dapat diunduh pada bagian lampiran berita ini. Jadi ada dua, yaitu installer dan patch. Oke, sekolah yang masih terinstall aplikasi versi 2020, ini artinya yang sebelum A ya, versi sebelum A, dapat langsung menggunakan patch aplikasi versi 2020B tanpa melakukan uninstall. Nah, ini jadi kawan-kawan yang di sini ya masih versi 2020. Nah, ini masih versi 2020, belum yang A, itu bisa langsung install yang patch versi B ya. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan yang versi 2020, kawan-kawan bisa langsung menginstal yang patch versi 2020B yang terbaru ini ya. Kemudian yang ketiga, sekolah yang terinstall aplikasi EDS versi 2020A dapat langsung menggunakan patch. Nah, ini ya yang versi 2020B tanpa melakukan uninstall. Jadi artinya gini, kalau kita menginstal yang patch ini ya, patch, kemudian yang patch ini, itu kita tidak perlu melakukan uninstall. Nah, ini tanpa melakukan uninstall aplikasi nih. Jadi itu perbedaannya ya antara installer dan patch. Jadi kalau installer itu otomatis kita harus melakukan uninstall aplikasi, sedangkan kalau patch kita tidak perlu melakukan uninstall ini ya. Kemudian di sini sekolah yang pertama kali menggunakan EDS dapat menggunakan ya yang versi B langsung ya, installer. Ini installer. Jadi bagi sekolah yang sama sekali belum melakukan pengisian, atau yang pertama kali ini ya, pertama kali menggunakan, bukan mengisi ya. Jadi pertama kali menggunakan aplikasi dapat langsung menggunakan yang versi installer 2020B. Kemudian ini bagi yang SPK, ini SPK juga, ini SLB.
Nah, di sini sinkronisasi hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi yang versi 2020B. Ini ya. Jadi sinkronisasi hanya dapat dilakukan yang versi 2020B. Kemudian sekolah yang belum melakukan pembaruan versi 2020B akan mendapat notifikasi tidak dapat melakukan sinkronisasi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita belum melakukan update di versi 2020B, maka kita akan mendapatkan notifikasi tidak dapat melakukan sinkronisasi. Nah, ini. Kemudian sinkronisasi hanya dapat dilakukan oleh sekolah yang sudah melakukan hitung rapor mutu dan menyetujui fakta integritas sekolah. Nih, ketentuan sinkronisasi ini tidak berlaku untuk satuan pendidikan SLB. Artinya sinkron ini itu tidak berlaku bagi sekolah SLB ya. Kemudian setelah sukses melakukan sinkronisasi, diberlakukan jeda minimal 5 menit untuk dapat melakukan sinkronisasi kembali. Jadi setelah kita melakukan sukses sinkron ya, maka kita boleh sinkron lagi itu setelah 5 menit kita melakukan sinkron yang pertama. Itu ya. Jadi itulah informasinya ya. Jadi bisa kita tangkap kalau kawan-kawan sudah melakukan pengisian di versi yang 2020A, maka itu langsung bisa install yang patch ini, yang patch ya, tanpa melakukan uninstall aplikasi. Jadi nggak perlu uninstall, kita langsung install yang patch versi B ya. Nah, di sini saya sudah sudah versi A 2020A. Nah, di sini saya akan melakukan yang install versi patch 2020B ya. Di sini saya akan coba dulu untuk melakukan sinkronisasi. Apakah mana ya? Ini ya, mendapatkan notifikasi tidak dapat melakukan sinkronisasi. Saya akan coba dulu. Oke, saya akan sinkronisasi, pastikan sinyalnya bagus. Kemudian saya akan coba sinkron. Ini masih versi A ya. Kita coba dulu, kita lihat apakah saya akan mendapatkan notifikasi tersebut ya. Oke, di sini masih menunggu. Nah, jadi untuk kawan-kawan juga jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe ya channel Trik OPS, kemudian bagikan ke teman yang lainnya dan juga klik like kalau suka, kalau nggak suka ya boleh di sini ya. Oke, di sini ya, di sini saya sudah connected ya. Nah, di sini sudah masuk. Saya akan melakukan sinkronisasi. Apakah saya akan mendapatkan notifikasi dari PMP ya. Tadi notifikasinya bahwa mana tadi ya, tidak dapat melakukan sinkronisasi ini ya. Saya akan coba dulu, ini sekedar mencoba ya. Oke, di sini akan saya coba. Oke, di sini masih menunggu. Oke, ini muncul tampilan seperti ini. Apa maksudnya? Oke, ini tampilan menjadi 2. Nah, kita klik lagi ya. Kita coba. Apakah keluar notifikasi? Loh, ini tidak ada notifikasi ya bahwa saya belum melaksanakan atau belum install yang versi B. Ini maksudnya apa berarti ya? Sinkronisasi hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi versi B. Sekolah yang belum melakukan pembaruan versi B akan mendapat notifikasi tidak dapat melakukan sinkronisasi. Ini saya buktinya bisa ya. Yes, tidak apa-apa lah, kita lihat aja nanti ya. Nah, di sini saya melakukan sinkronisasi. Kira-kira apa lagi nanti yang keluar tampilannya, saya juga belum tahu. Ya, di sini masih menunggu.
Saya terakhir sinkronisasi itu tanggal 28 Desember kemarin ya. Nah, di sini sudah mulai mengakhiri proses. Nah, ini cepat ini. Waktunya hanya 1 menit 17 detik. Oke. Nah, jadi di sini saya akan melakukan install yang versi patch ya. Jadi sebelumnya kawan-kawan unduh dulu link yang patch di sini. Ya, installer ini diperuntukkan bagi yang belum sama sekali mengerjakan ya, atau pertama kali mengerjakan mengerjakan PMP ya di sini nih. Sekolah yang pertama kali ini baru melakukan versi yang B ya, installer versi yang B. Oke, kemudian diperuntukkan bagi SPK dan juga SLB. Nah, di sini saya akan update versi patch 2020 B. Kawan-kawan harus download dulu di sini ya. Ini linknya sekitar 25 MB ya. Oke, di sini. Nah, di sini saya sudah download ya. Nah, ini yang 2020B ini ya. Ya, jadi sebelumnya kita close dulu di sini, kita log out. Leave. Nah, setelah kita logout, kita lakukan ya seperti biasa, kita bersih-bersih dulu. Kita clear historis dulu dengan cara Shift Control Delete. Kita tekan secara bersamaan Shift Control Delete, maka akan keluar tampilan setting, dan untuk melakukan clear browsing history ya. Di sini kita klik Advanced, kemudian All Time. Oke. Dan kita clear data. Nah, setelah itu kita lakukan installnya, install atau update yang versi patch B ya. Kita klik kanan, kemudian kita klik run as administrator. Oke, di sini sudah keluar ya. Kita klik lanjut. Saya setuju, lanjut, pasang. Seperti biasanya ya. Oh ya, jadi sebelum melakukan ini ada baiknya kawan-kawan melakukan backup dulu ya, supaya apabila terjadi misalnya hasilnya tidak sesuai, maka bisa dikembalikan ya. Nah, di sini saya sudah buat tutorialnya nih, cara membackup data PMP ya. Oke, jadi itu hanya untuk berjaga-jaga ya, apabila nanti hasilnya tidak sesuai, ya kita bisa balikan lagi ya. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen channel Trik OPS. Semoga dengan adanya channel ini memberikan tutorial-tutorial yang dapat memudahkan pekerjaan para operator ya. Dan di sini juga ada informasi seputar seleksi CPNS, P3K, dan mungkin kawan-kawan juga membutuhkan informasi tersebut, silahkan disimak. Oke, di sini sedang memasang. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan sinkronisasi. Saya telah berhasil melakukan instalasi PMP yang patch versi B ya. Kita klik selesai. Nah, di sini saya akan login. Kita klik localhost tt2 1745. Oke, kita enter.
Oh, saya salah ketik. Maaf guys, ini karena sudah malam. Demi menyuguhkan informasi dan tutorial yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan sekarang sudah hari terakhir kita melakukan sinkronisasi, maka semoga dengan video ini dan juga dengan versi B. Nah, di sini sudah versi B ya, versi B. Ini bisa menghitung rapor ya. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan registrasi ya, baik dengan lokal ataupun dengan profil. Kita langsung saja login. Nah, di sini berputar-putar, semoga saja tidak ada perubahan ya. Oke, di sini saya sudah masuk di versi yang B. Oke, kita tunggu apakah kemajuan saya berubah. Tadinya saya sudah 100%. Nah, di sini juga sudah 100% ya. Sudah 100%, alhamdulillah. Selanjutnya kita lakukan hitung rapor mutu. Oke, kita hitung rapor mutu. Nah, di sini penghitungan saya percepat ya, supaya kawan-kawan tidak menunggu lama. Nah, di sini sudah berhasil saya melakukan proses hitung rapor mutu. Kita lihat buka hasilnya. Ya, dan inilah nilai rapor mutu saya. Dan kemarin saya sudah melakukan berhasil, ya nilainya sama ya, 5,86. Oke teman-teman, setelah ini kita lakukan fakta integritas ya. Saya setuju. Oh ya, ternyata di sini tidak berubah ya. Saya sudah melakukan fakta integritas itu pada tanggal nih. Sebelumnya saya itu sudah melakukan fakta integritas tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Tapi karena di sini sudah sudah melakukan patch ya, atau install patch. Nih, saya sudah melakukan fakta integritas tanggal 28 2020 ya, kemarin ya. Jadi di sini tidak ada yang berubah. Nah, setelah itu kita lakukan sinkronisasi. Nah, ya. Oke, di sini karena sinyalnya butut. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan untuk melakukan sinkronisasi ya. Nah, diskontekan. Oke, jadi itu kawan-kawan sekedar tutorial untuk cara menginstal atau mengupdate Dapodik patch, maksudnya PMP patch versi 2020B ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe nih. Subscribe baru 90, genapkan 100 lah. Promosi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan mudah-mudahan pekerjaan kita cepat selesai ya, dan kita bisa tahun baru dengan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.